Tanya saya Mu'ad kepada Rasul, jalan yang dapat menyelamatkan kamu ikuti aku. Ya, ikuti Rasulullah sekalipun amalmu ini masih ada kurangnya dari Rasulullah SAW. Untuk itu masih Rasulullah SAW kata saya, wahai Mu'ad, perhatikan ini, wasiat juga, masih nasihat. Yang pertama, jagalah lisan. Jagalah lisanmu, jangan sampai membicarakan keburukan saudaramu sesama muslim, khususnya yang ahli membaca Al-Quran, orang alim, siapapun. Jangan sampai kita suka ngomongin orang. Hati-hati, jaga lisan, kata Rasulullah, karena lisan ini tidak bertulang. Jadi kalau ngomong enak banget, apalagi yang namanya paham? Ngomongnya ada aja. Ini saya nggak datang tadi, ada aja omongannya rame. Ya banyak jawabannya. Ya ngomongin ini, ada ngomongin saja kemana sih, lama banget gitu kali ya. Ada yang ngomongin lain lagi, ngomongin ini, ngomongin itu, nggak berhenti ngomongnya. Ada aja yang diomongin, nah itu. Maka Rasulullah, jagalah lisanmu, ya. Jangan sampai membicarakan keburukan saudaramu sesama muslim. Yang kedua, dosamu kau tanggung sendiri. Jangan sampai dosamu kau bebankan kepada orang lain. Jangan ngajar-ngajarin orang kalau mau dosa. Ya, orang mau diem udah mau bener, pengen dengerin ustazah dicolek. Lu nggak tahu ustazahnya gini. Ada aja diomongin. Ntar ada yang baru datang, lihatin aja deh, berhubungan sama bajunya sampai matching warnanya. Atau dia ngomongin, ada aja orang lagi mau fokus belajar, mau fokus taklim, ngajak-ngajakin dosa, ngapain? Ya, udah dosa kita aja yang nanggung, jangan ngajak-ngajakin orang, gak usah bebanin ke orang atau bebanin ke orang tua kita. Ya, berharga. Yang ketiga, jangan menyanjung dan memuji diri sendiri. Jangan pula mencemooh atau mencela sesama manusia. Ya, jangan suka nyanjung diri sendiri, gak baik. Ya, ngapain sombong? Saya tuh begini. Ngapain? Kamu tuh banyak kurangnya, kita yang hamba yang hina. Ya, jangan suka saya begini. Atau mencemooh atau mencela sesama manusia juga jangan. Ya, jangan sekali kita mencela orang. Ya, dia tuh begini. Dengan saya udah rapi, ngaji mulu tiap minggu. Ya, ngaji mulu tiap minggu ngomongin orang terus jalan. Yang dia diem aja di rumah, gak pernah ngomongin orang. Nah, jangan suka mencela orang lain. Walaupun kita melihat orang yang lebih buruk dari kita keadaannya atau apapun itu, maka kita doakan dia semoga mendapatkan hidayah. Doain. Jangan ngatain. Hati-hati mulut, jangan suka ngata dan jangan merasa diri paling benar. Diri paling masya Allah. Ya, kalau ada orang yang kurang berarti kita doain dan dapat hidayah. Jangan bertinggi hati dan meremehkan orang lain. Yang kelima, jangan mencampurkan amal akhirat dengan amal dunia, seperti menuntut ilmu demi kemanfaatan dunia, terus sedekah biar orang berkawal. Ngapain kita orang yang dermawan, haji biar dibilang Pak Haji dan Bu Haji, biar dilihat orang begini. Jadi jangan mencampurkan amal akhirat dan amal dunia. Amal akhirat lillahi ta'ala, ya. Jangan mau ngasih makan orang, bismillah ngasih makan orang. Mau berbagi apaan, roti atau apa-apa, berbagi aja. Tapi jangan pakai ada selip-selipan yang lain. Ya, biar gue bicara baik, biar gue ditegurin, biar gue dibaikin, dan lain-lain. Kemudian juga ketika bergaul dengan orang, jangan takabur, jangan sombong, agar mereka dapat menjaga keburukanmu. Jangan berbisik sehingga dapat menimbulkan syak prasangka orang lain. Jangan suka di depan hadapan orang lain ada bertiga, yang dua bisik-bisik. Ya kan yang satu jadi, kenapa kok bisik-bisik ngomongin saya ya? Kenapa ya? Yang selanjutnya, meskipun kau kaya dan berilmu, tapi jangan merasa besar dan menganggap orang lain di bawahmu. Walaupun kamu kaya, jangan sombong. Kayamu datangnya dari Allah, hartamu dari Allah, terus melihat orang gak punya dengan merendahkan dia gitu ya. Nah, ini gak benar. Ya, dan menganggap orang lain di bawahmu, ini gak baik. Hal ini kalau sampai terjadi, dirimu akan terputus dari kebaikan dunia wal akhirah. Selanjutnya, jangan mencaci maki orang lain. Hal ini akan menyebabkanmu dikeroyok anjing neraka jahanam di hari kiamat kelak. Dan ingatlah firman-Nya Allah, "Wan nasyitati nashta," dan malaikat-malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Ya. Nah ini, ya. Tahukah kamu apa nasyat itu, tanya Rasulullah. Aku tidak mengerti apa nasyat itu, wahai Rasulullah. Saya Mu'ad balik bertanya, nasyat itu adalah anjing neraka yang menggerogoti
daging-daging manusia hingga tinggal tulang belulang, ya. Dan malaikat-malaikat mencabut nyawa dengan makhluk, ya. Nah, tapi artinya, ya, balik lagi ke atas yang tadi, ya. Ini apa? Mungkin apa? Nyelip gitu ya di sini, ya. Kemudian diceritakan tadi yang menyebabkan apa? Dikeroyok anjing neraka jahanam di hari kiamat, ya. Siapa itu, katanya Sayyidina Mu'adz? Nasyat itu adalah anjing-anjing mereka yang menggerogoti daging-daging manusia hingga tinggal tulang-tulang belaka. Jawab Rasulullah, ya Rasulullah, siapa yang telah merasakan dan selamat dari itu? Ya, dari ini semua siapa? Ya, dikatakan Rasulullah, itu mudah bagi orang yang dimudahkan Allah. Ya, kau tidak perlu prihatin, nggak perlu bingung. Jawab Rasulullah, kalau kau ingin selamat, masih kata Rasulullah, sayangilah apa yang kau dan orang lain sayangi. Ya, sebaiknya apa yang tidak kau senangi janganlah diperlakukan kepada orang lain. Mu'adz, jika kau sudah melakukan yang demikian, maka dirimu akan selamat. Jadi Rasulullah masih jawabannya simple. Kamu pengen diperlakukan apa sama orang, maka perlakukan itu kepada orang lain. Ya, kamu pengenkah diomongin orang lain? Enggak, maka jangan suka ngomongin orang lain. Kamu suka nggak dibohongin orang? Enggak, maka jangan suka bohong juga sama orang lain. Mau orang, mau suami, mau teman, mau anak, mau sahabat siapapun, jangan suka berbohong. Karena kita nggak suka dibohongin, ya. Dan juga jangan suka menghina. Kita aja dihina orang lain nggak suka, jangan suka menghina orang. Jadi perlakukanlah apa yang kamu suka terhadap orang lain. Dan juga janganlah sebaliknya, apa yang tidak kamu senangi janganlah kamu lakukan pada. Dan juga gitu, ya, apa yang kamu suka kamu lakuin, dan apa yang kamu nggak suka jangan kamu lakuin kepada orang lain. Paham nggak? Pak, insya Allah orang yang seperti itu akan selamat. Kadang orang itu kita nggak mau diomongin orang, tapi kita demen ngomongin orang, ya. Paham nggak? Dan meninggalkan maksiat itu lebih sulit dibanding mengerjakan taat. Ya, orang meninggalkan maksiat itu hanya di dalam as-siddiqin, bahkan derajatnya yang tinggi, gitu ya. Orang mengerjakan fi'il taat, ya, fi'il taat itu mengerjakan kebaikan siapa aja bisa, ya, bahkan bisa di pura-purain, ya. Tadinya dia nggak alim, jadi pura-pura alim, depan ustazahnya sholatnya rapi, gitu, ya. Tapi kalau misalkan orang yang ninggalin dosa, nggak semua orang bisa, ya. Mau dimanapun kalau udah ngomongnya kasar, ngomongnya kasar aja. Udah dimanapun kalau orangnya suka bohong aja, kayak susah banget mau ninggalin bohong. Ya, itu berarti orang-orang pilihan yang benar-benar bisa untuk meninggalkan pekerjaan yang haram, yang diharamkan Allah. Dan kita minta sama Allah, ya Allah, mudah-mudahan jauhkan kita dari perkara yang haram. Ya, dari kisah tersebut di atas Khalid bin Ma'dan berkomentar, sepengetahuanku tidak ada orang yang paling sungguh-sungguh dalam membaca Al-Quran seperti Mu'adz. Hadis Rasulullah SAW tersebut dibacanya berulang-ulang seperti dia membaca Al-Quran. Dia ingat hadis yang tadi, yang kemarin, yang baru naik amalan pertama gara-gara apa? Yang pertama gara-gara ngomongin orang langsung dilempar. Puasanya, sholatnya, apanya langsung dilempar. Ya, udah bener ribah nggak ribah, naik ke langit kedua, taunya orangnya suka bohong, dilempar lagi. Makanya Sayyidina Mu'adz nih baca hadis itu berulang-ulang sama kayak seperti dia baca Al-Quran. Diingat-ingat. Makanya amalan ibadah kita ini gak gampang naiknya. Makanya jangan diisi dengan pekerjaan maksiat, kalau nggak sia-sia. Ya, sia-sia belakang dan ya, bohong dilemparin, gak diterima. Ngomongin orang gak diterima. Ujub bangga diri gak diterima. Ya, ria, ya, pamer kepada orang lain nggak diterima. Terus saja, ya. Yang paling tinggi kemarin apa? Udah kayak orang matahari amalannya, ya. Nggak ngomongin orang, nggak bohong, nggak ghibah, nggak ujub, nggak segala macam. Tapi yang paling atas apa? Nggak punya belas kasihan. Iya. Ternyata udah lolos sampai ke-7, pas mau menghadap Allah, kata Allah, ini orang yang nggak punya kasih sayang, nggak ada belas kasihnya sama manusia, lemparkan amal ibadah balik ke orang itu. Ya, orang nggak punya belas kasih sayang, padahal nggak ngomongin orang, nggak pamer, nggak ria, nggak
nggak ujub, nggak bohong, nggak segala macam, nggak, udah. Cuma nggak punya kasih sayang sama orang. Bawaannya sebel, dendam, ini itu. Nggak senang aja sama orang. Ya, lihat orang kalau dapat masalah, alhamdulillah. Enak, syukurin dan lain-lain. Nah ini, ya, giliran dia lagi dapat nikmat bawaannya, kenapa ya agak enak hatinya dan lain-lain. Pokoknya nggak ada kasih sayang deh. Ya, lihat orang meninggal atau orang sakit atau orang kecelakaan, bodoh amat, bukan saya. Wah, ya, ini orang-orang yang kayak gini tidak diterima sama Allah amal ibadahnya. Hati-hati, ya. Maka sampai sebegitunya saya maaf ngulang hadis ini udah sampai kayak baca Al-Quran. Ya, oleh sebab itu, wahai penuntut ilmu kita semuanya, renungkanlah hadis tersebut secara dalam. Ketahuilah bahwa sifat buruk dalam hati adalah karena menuntut ilmu pengetahuan, karena pamrih. Kita juga belajar kemana. Cuma gara-gara pengen lihat orang jadi seorang pelajar, rajin, majelis taklim, kemana gitu. Ya, ini hati yang bermain. Walaupun orang lihat, oh dia masya Allah rajin di majelis mana aja ada dia. Ya, rapi di mana didatangin di Bogor, di Tangerang, di mana ada aja dia datang. Masya Allah banget. Tapi niatnya buat pamer. Nah, hati-hati. Ya, untuk mendapatkan sanjungan dan terkenal. Bagi orang yang bodoh hal ini kecil kemungkinannya. Tapi bagi orang yang pandai itu adalah sasaran empuk. Maka kerusakan akibatnya. Hindarkan kerusakan dengan cara bertadarruk kepada Allah sepanjang siang dan malam. Minta sama Allah, jangan sombong. Minta sama Allah, ya Allah, jauhi dari penyakit hati. Kalau lagi baca maulid, baca burdah, baca apa niatnya, ya Allah bersihin hati saya. Ya Allah, hati saya ini jangan banyak penyakitnya gitu. Dan dibaca sholawat bil qulub, bukan hanya jasadnya aja, hatinya juga biar bersih, ya. Diminta sama Allah gitu. Karena pemilik hati adalah Allah. Oleh sebab itu, mawas dirilah, jaga-jaga dalam segala urusan. Hindarkanlah hal-hal yang menyebabkan datangnya kerusakan. Sifat-sifat seperti takabur, sombong, riya, hasud, ujub, berbangga diri merupakan sebagian dari induk sifat hati yang buruk. Ya, ibarat pohon, satu pohon bercabang 3. Adapun pohon yang dimaksudkan adalah cinta kemewahan dunia. Karenanya Rasulullah SAW bersabda tegas, hubbud dunya ra'sun kulli khati'ah. Cinta dunia adalah awal timbul segala. Ini batangnya nih, pohonnya gede, tapi cabangnya pamrih, ujub, riya, gitu. Ya, hati-hati. Karena cinta dunia itu pangkal dari seluruh kesalahan. Kamu terlalu cinta sama dunia, bahkan gak punya uang, gak mau tahu gimana caranya saya dapetin uang. Akhirnya dengan cara-cara yang halal. Yang gak halal, gimana caranya gak mau tahu. Dia punya mobil, dia beli tas baru bermerek begini, saya gak mau tahu, saya harus punya. Bang, beli saya bang. Ya kan gak ada nih uangnya nih, misalkan gitu ya. Adanya uangnya gini, gak mau tahu, pokoknya gak mau tahu. Besok saya mau tahu kamu bawa uang 10 juta, 15 juta. Buat apaan nih? Buat restoran? Enggak, buat beli tas. Misalkan enggak, tasnya saya mau bermerek kan kayak gitu. Ya mendingan uangnya dipakai buat yang enggak mau. Nanti saya dipandang rendah sama teman-teman saya. Apalagi grup arisan yang ini. Contohnya yang sosialita dan lain-lain gitu ya. Enggak, nanti saya dianggap remeh. Kan kamu juga dipandangnya rendah. Oh, istrinya si ini gitu ya. Jadi perkara cinta dunia, perkara tas. Terus kan si suaminya bingung dong, gimana nih dapat duit 20 juta. Ya, besok, kudu besok banget, gajian enggak, gaji juga nggak nyampe segitu. Nah, dari mana uangnya gitu? Muter otak. Ya, akhirnya setiap 10 menit, 30 menit istrinya WA, bang, jangan lupa, uangnya udah pusing. Ya, suaminya udah mikir, akhirnya dengan jalur ya haram. Ya udah, daripada saya pusing ya pulang ke rumah, istri saya bawel, ngomel, marah-marah, begini gitu. Akhirnya saya ambil aja korupsi, ya, tilaplah uang di kantor, ya, atau saya jambret aja di luar, ya, atau saya jadi begal, atau saya apa, yang penting saya pulang bawa duit itu udah keluar. Istri saya kemana, ada duitnya dari mana? Yang penting dia cuma butuh uangnya, jadi 20 juta misalkan, benar apa enggak? Ya, karena kayak gitu, ya, jangan sampai
hubbud dunya, makanya Rasulullah nggak nyalain hubbud dunya rasul khati'ah. Ya, cinta dunia adalah pangkal dari seluruh kesalahan. Cinta dunia perkara harta, cinta dunia perkara perempuan, ya, perkara laki-laki. Demen banget sama laki-laki. Enggak, punya gua, wah berantem. Ya, perkara demen sama satu laki-laki, perkara demen sama satu perempuan. Ya, perkara harta, perkara jabatan, kedudukan. Ya, nggak bisa. Saya harusnya naik pangkat, bukan kamu yang naik pangkat. Akhirnya ngapain? Diapain orang itu? Pakai dia apa? Ya, pakai ilmu putih nggak berjalan mulus, dipakai lah ilmu hitam. Gak mau tahu saya caranya gimana buat turunin dia, buat ngancurin dia, buat kalau bisa mentiadakan dia. Ya, oke, saya pergi lah ke dukun. Ya, Pak, bagaimana caranya? Ada nih dan lain-lain. Ya, disantet ini, ya Allah, perkara pengen jabatan, pengen kedudukan, pengen segala macam. Ya, padahal dunia nggak dibawa mati. Ingat-ingat dunia nggak dibawa mati. Kata 1000 perak lagi, 100 perak lagi nggak dibawa mati, nggak ada yang dibawa mati, Bu. Ya, ingat-ingat punya harta di dunia, ya udah, alhamdulillah sekarang ada harta, alhamdulillah. Bukannya saja terus kita kalau nggak ada harta gimana cara hidupnya? Iya, emang kita di dunia ini perlu. Kalau memang buat ini, buat itu, tapi nggak yang segitunya. Ya, ingat Allah itu udah memastikan bahwa seorang hamba ini cukup rezekinya. Dari manapun Allah udah sebelum kita lahir, ya, udah ditulis sama Allah rezekinya fulana di fulan segini. Jodohnya ini, matinya umur segini, husnul khatimah, husnul khatimah, semuanya udah tertulis rezekinya. Ya, kalau kita takut rezekinya kita berarti pasti cukup. Ingat, pasti cukup dari manapun itu. Ya, Allah yang udah ngasih. Orang burung aja keluar dalam keadaan lapar, balik lagi dalam keadaan kenyang. Burung yang nggak ada otaknya, kucing, ya, Allah yang ngasih, Allah yang gerakin kita. Kasih itu tulang. Ya, bukan kita, jangan merasa sombong. Kita yang ngasih makan. Yang gerakin siapa? Allah. Kalau nggak gerakin, nggak akan kita ngasih tulang, nggak akan kita ada empatinya sama kucing, nggak ada. Tapi Allah yang gerakin. Apalagi manusia. Ingat, rezeki atau kebutuhan rezeki ya, dalam untuk memenuhi kebutuhan hidup itu insya Allah pasti cukup. Tapi kalau untuk memenuhi gaya hidup tidak akan pernah cukup. Untuk memenuhi gaya hidup. Kalau memenuhi kebutuhan hidup insya Allah Allah yang berjamin. Ya. Jadi buat anak makanan, sekolah, ini, itu, dan lain-lain, buat pasar, buat ini ada. Tapi kalau untuk memenuhi gaya hidup, baju ada, tas sudah ada, tapi terus-terusan setiap minggu beli tas, tiap minggu mau ganti HP, sebulan ada HP keluar lagi yang berapa? 15, 16, 17, terus aja, nggak kelar-kelar. Ya, itu untuk memenuhi gaya hidup. Makanya itu namanya hubbud dunya. Cinta sama dunia, jangan berlebihan. Yang ada kita syukurin. Ya Allah, alhamdulillah saya makan gak pernah ngais-ngais di tempat sampah. Alhamdulillah makanan saya selalu enak, walaupun gak kayak orang kaya makanannya. Biarin aja, kita syukuri, dengan syukur kita nikmat. Ya, justru orang kaya makannya gak nikmat, banyak pikiran dia. Makan asal blok, pikiran ini, pikiran itu, pikiran ini. Padahal yang di depannya makanannya enak, makanan mahal-mahal nih, ya. Yang sekali makan 5 juta kali gitu, ya. Tahu banget, emas kali gitu ya. Ada, perkara coklat es krim terbuat dari emas di sini, ya. Itu harganya, waduh, saya bilang perkara es krim dari emas, coklat dari emas gitu ya. Masuknya ke dalam mulut, keluarnya kayak mandi. Lagi dong. Ya kali mau dipungutin kan enggak gitu ya. Makanya itu dunia memang ngapain ya, harus begini. Makanya Rasulullah tak salah ngingetin kita ya, untuk dunia. Ada alhamdulillah, nggak ada syukurin, nikmatin ya, sabarin ya. Ingat bahwa rezeki Allah udah atur. Yang tawakal
sama Allah, yang ingat Allah, yang husnudzon sama Allah, pasti Allah kasih jalannya lewat manapun. Min haitsu la yahtasib. Nggak perlu pula diingat bahwa dunia adalah ladang untuk mendapatkan buah di akhirat kelak. Maksudnya apa? Barang siapa yang menggunakan dunia sekedar memperoleh kepentingan akhirat, maka dunia akan adalah ladangnya. Sedangkan bila dia mengejar kepentingan duniawi, maka dunia merupakan media buat merusak diri sendiri. Karenanya berhati-hatilah dalam mencari kepentingan dunia. Dunia ini bisa jadi ladang buat akhirat. Ini buktinya kita sore ini belajar ngaji, ya. Buat ladang kita membenahi diri. Ya sih ya, itu orangnya begini. Benar nih kata Imam Ghazali, belajar kita belajar yang jadi harus begini. Ini kan ladang. Ya, dunia tempat kita beramal soleh, tempat kita sholat, tempat kita sedekah, tempat kita begini. Wah, kata jadi dunia dijadikan ladang buat akhirat. Jangan dunia dijadikan jadi perusak buat kita, ya, dengan media sosial, dengan orang-orang lingkungan yang nggak baik dan lain-lain. Apa yang tersebut di atas adalah penjelasan tentang takwa lahiriah yang disebut dengan hidayatul hidayah. Jika sekiranya kita sudah dapat meramaikan batin hati dengan ketakwaan, maka disitulah hijab tabir pemisah antara kita dengan Allah akan terbuka dengan luas. Yang teranglah cahaya ma'rifat di samping sumber hikmah ibarat air memancar dari hati sendiri. Kalau itu telah ada, maka kita akan dapat melihat dengan jelas tentang rahasia-rahasia Allah yang tersimpan di langit dan bumi. Dengan demikian, kesuksesan akan terbuka dengan sempurna. Ya, jadi itu namanya bidayah, ketakwaan. Ya, kita bertakwa, takwa artinya adalah ngikutin perintahnya Allah dan menjauhi larangan dari yang kita belajar dari yang awal. Ya, gimana adabnya, gimana sama orang, gimana jaga hati, gimana begini begitu. Nah itu ya harus kita praktekin. Kalau kita bisa praktekin, kita naik gitu, martabat dan kebuka semua. Makanya wali-walinya Allah ya bisa melihat orang, bisa kasyaf, bisa ini nggak ada dosanya, nggak ada ininya. Ya, ada. Segala ilmu yang telah ditakrifkan oleh para ulama yang pada masa sahabat dan tabi'in disebut-sebut seperti ilmu fikih, nahwu, sharaf dan sebagainya, semua itu seakan-akan dianggap mudah. Apabila kita menuntut ilmu dengan cara berbicara, debat dan diskusi, maka kita adalah orang yang tertimpa musibah yang sangat besar. Kamu niatnya untuk ilmu cuma pengen buat ngedebat orang, pengen cuma buat biar dikata benar. Nah ini nggak boleh nih, ya. Berarti orang yang dapat musibah. Sayang sekali kita memang telah mengalami kesukaran yang amat sangat, yakni mempertahankan pendapat tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa, kecuali hanya kerugian belaka. Ya, kalau emang kita salah, ya udah berbesar hati untuk mengatakan saya salah, pendapat saya salah. Ya, oh ulama yang benar begini, oh harus begini. Enggak, tapi kata guru saya nggak apa-apa sih kalau nggak sholat, nggak apa-apa, yang penting ingat aja. Enggak gitu, sholat mah tetap sholat. Enggak apa-apa, beneran. Jadi kayak mendebat gitu ya, udah kalau orang kayak gitu gimana sih? Ya. Bila kita tidak mau merasakan keberatan untuk melakukan kewaspadaan dan ketelitian dalam segala hal, maka lakukanlah dengan kehendak hati. Tetapi ketahuilah bahwa kesenangan duniawi adalah sementara sifatnya. Dan bila kita cari dengan menjual agama, maka sama sekali tidak akan selamat. Bahkan akhirat yang selama ini kita harapkan akan menjadi hampa hilang sama sekali. Ya, nggak ada manfaatnya di dunia, tapi nggak ada niat-niatnya karena Allah Ta'ala. Barang siapa mencari kemewahan dunia dengan berkedok agama, ia telah merusak keduanya, dunia dan agama. Ya, mencari kemewahan dunia dengan berkedok agama. Maaf sekarang banyak ulama usuk, ulama yang nggak benar. Ya, belajarnya via Google. Ya, dia Google. Jadi terus udah merasa dirinya paling bagus, pakai imamah gitu ya, pakai hijab, pakai imamah, bajunya bagus ini atau jadi ustazah atau apa gitu ya. Hati-hati, ini memang sudah zamannya. Banyak ulama-ulama yang hanya pengen kemewahan dunia, banyak pengikutnya biar dilihat orang, tapi mencari kemewahan dunia berdekok dengan agama. Hati-hati banget. Ya, dia akan merusak dunia dan akhirat. Di akhirat
tidak mendapatkan pahala dan di dunia tidak mendapatkan kemewahan duniawi, dia udah hilang, kita harus itu hilang, kayak nggak berkah, gitu, ya. Wah, kata kemudian sebaliknya barang siapa yang meninggalkan dunia dengan tujuan menegakkan agama, nah ini, yang meninggalkan dunia untuk menegakkan agama, maka dia akan mendapat kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya, ingat-ingat kalau kita pengen dunia, ya, kita meninggalkan dunia. Ya udah deh, saya ngantuk-ngantuk, saya belajar. Aduh capek-capek, tapi saya begini. Ya, demi agama, demi kepentingan akhirat, maka dia akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Wallahu a'lam. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna 'ala asrafna fatub 'alaina taubatan li kulli hauba wastur lana 'awrati wa amini rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ali wal ikhwani wasairil khilani wa kulli dhi mahabba aw siratin aw suhba wal muslimina ajma amin ya rabbi asma fadla wa juda manna la biktisabi minna bil mustafa rasuli namdha bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal hadi wa alihi wa sahbihi adada tosti suhbi walhamdulillahi bil bari wat tanahi. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi ya Rabbi sallimna ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabbi sallimna ya Rabbi ya Rabbi sallimna ya Rabb ya Rabb Rabbi ya Rabbi ya Rabbi sallimna ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabbi sallimna waqtim lana bi kulli hamdina waqtim lana Ya Rabbi ya Rabbi sallimna ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya Rabbi sallimna kullu hidayah minka ya Allah ya Allah abalul hidayah ya Rabbi kullu hidayah minka ya Allah ya Allah balul hidayah ilaika ya Rabbi ya Rabbi Rabbi ya Rabbi ya Rabbi
salimna ya Rabbi salimna Rabbi ya Rabbi salimna ya Rabb ya Rabbi salimna Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masyayikhina wa muallimina wa talabatana wa talibatina بيوم هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تؤثرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالبتنا في يوم هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب البشرى صلاة تبشرنا بها وأهلنا وأولادنا وجميع مشايخنا ومعلمينا وطلبتنا وطالباتنا يوم هذا إلى يوم الآخرة اللهم صل وسلم وبارك عليه